Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kita akan bersama-sama, saya akan membacakan cerita kelanjutan dari cerita mengenai Nabi yang masih muda, yang diperintahkan oleh Tuhan ini ya, untuk bertemu dengan Raja dan memberitahukan perintahnya. Selanjutnya setelah dia pulang dari tugasnya, dia bertemu dengan seorang nabi tua. Ya, begini bacaannya dari mulai ayat 11. Seorang nabi tua tinggal di Betel. Anak-anaknya datang menceritakan kepadanya segala perbuatan yang dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Perkataan yang disampaikannya kepada raja juga mereka ceritakan kepada ayah mereka. Kemudian ayah mereka bertanya, Jalan manakah yang ditempuhnya? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Ia berkata kepada anak-anaknya, pasanglah pelana pada keledai bagiku. Setelah mereka memelanai keledai baginya, ia menunggangnya. Ia pergi menyusul abdi Allah itu dan mendapatinya sedang duduk di bawah sebuah pohon terbantin. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang datang dari Yehuda? Jawabnya, ya, akulah itu. Katanya kepadanya, marilah pergi bersamaku ke rumah untuk makan roti. Tetapi ia menjawab, aku tidak dapat pergi ke rumahmu bersamamu dan singgah. Aku juga tidak akan makan roti atau minum air bersamamu di tempat ini. Ya, dia taat apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Sebab telah diperintahkan kepadaku oleh firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan kembali melalui jalan yang telah kau tempuh. Lalu kata nabi tua itu kepadanya, aku juga seorang nabi seperti engkau. Atas perintah Tuhan, seorang malaikat berkata kepadaku, bawalah dia kembali bersamamu ke rumahmu, supaya ia makan roti dan minum air. Demikianlah ia berbohong kepadanya. Jadi si nabi tua ini berbohong kepada si nabi muda. Kemudian orang itu kembali bersama dia, lalu makan roti minum air di rumahnya. Karena dia katakan dia diberitahu oleh Tuhan ya. Sementara mereka duduk di depan meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang membawa dia pulang. Ia berseru kepada nabi Allah yang datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak memelihara segala perintah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti dan minum air di tempat ini, padahal ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti dan minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Saudara, keras ya. Tuhan kalau sudah berkata tidak boleh dilanggar, dan dikatakan bahwa dia melawan, padahal dia dibohongi.
aduh, entahlah, mungkin nabi tua yang membohongi dia juga tidak sengaja, hanya berpikir ada nabi datang masa nggak dijamu, dia mau menjamu. Tetapi nabi yang muda ini akhirnya melanggar apa yang diperintahkan Allah. Jadi saudara hati-hati ya, kita membaca firman Tuhan, kita tahu apa perintah Tuhan. Kadang-kadang ada orang yang memelesetkan sedikit, tapi memutarbalikkan sedikit, lalu kita ragu-ragu ya, lalu mengikuti. Nah itulah kadang-kadang ajaran sesat demikian, sedikit perbedaannya, tetapi kalau kita mengikuti, kita sudah salah, tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita kena hukum ya. Tuhan tidak pilih-pilih, padahal ini nabinya sendiri, kalau salah juga dihukum. Jadi dia tidak akan, dia dikatakan dia tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangnya. Nah, memang apa yang terjadi kita lihat kemudian ya, mengerikan saudara. Jadi marilah kita tetap taat, jangan merubah firman Tuhan, lakukan seperti apa kata firman Tuhan. Dan juga orang-orang yang ajaran sesat, supaya kita juga peka, kita tahu bahwa ajaran itu tidak benar. Karena kita sering membaca firman Tuhan, kita tahu kalau ajaran orang tidak benar. Ya, hati-hati supaya kita jangan sampai kena tulahnya, kita kena hukuman karena kita tidak taat. Dikatakan kita jadi memberontak. Ya, tidak taat itu memberontak. Ya. Jadi tidak melakukan seperti apa yang difirmankan, itu kita memberontak. Tuhan, melalui bacaan ini Tuhan dari firman-Mu, kami tahu Tuhan bahwa kami harus taat 100% tanpa reserve ya Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan apa perintah-perintah-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong semua orang yang merenungkan firman-Mu ini, agar kami semuanya dapat taat sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan. Ya Tuhan, tolonglah kami, jangan sampai kami diselewengkan oleh orang, jangan sampai kami mengikuti orang yang menyeleweng. Biarlah kami mengerti firman-Mu, kami membaca berulang-ulang supaya kami dapat mengingat perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu, atas pemeliharaan-Mu, atas Yesus Kristus yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami diampuni dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, demikian saudara-saudara, firman Tuhan ini luar biasa. Itu sebabnya mari kita setia membacanya. Demikian, sampai jumpa pula. God bless you. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.